Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Muhid dengan NIM 44432300089. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan uji Kruskal-Wallis. Nah, sebelum itu kita harus menyiapkan data-datanya terlebih dahulu dalam Excel. Yang pertama, di sini saya akan menganalisis homogenitas dari seorang mahasiswa membudidayakan ikan lele menggunakan 3 media yang berbeda untuk mengetahui produktivitas hasil panen. Nah, di sini sudah ada data-datanya. Kemudian dari data tersebut kita bikin kode-kodenya terlebih dahulu. Yang pertama ini beton, kita bikin kodenya 1, dan yang kedua ini tanah, media tanah, kita bikin kode 2, dan yang ketiga itu bak fiber, yaitu dengan kode 3. Nah, selanjutnya kalian bikin tabel lagi ya untuk memudahkan. Lalu kalian tinggal copy data yang beton, kemudian kalian pindahkan, lalu disusul yang media tanah, lalu pindahkan ke paling bawahnya, kemudian kalian copy lagi yang media bak fiber, lalu paste di bagian bawahnya. Nah, kemudian sama yang kode-kodenya juga kalian copy kodenya, yaitu kode 1, kalian tinggal simpan di sini. Kemudian lanjut kode 2, kalian simpan di bawah kode 1, lalu copy yang kode 3, kalian simpan di kode yang di bawah 2. Nah, setelah itu kalian tinggal paste semua data yang sudah kalian kasih kode ya, kalian copy, lalu kalian paste di sini. Nah, setelah itu nanti akan muncul seperti ini, var 001 dan var 002. Nah, selanjutnya kalian masuk ke variable view, kemudian yang var 001 kalian ganti ke yang tadi ya, yang pertama itu medianya apa, kemudian yang nilai-nilai itu kita kasih metode. Nah, setelah itu ini desimalnya kita ubahkan ke 0 ya, agar lebih gampang. Juga sama. Lalu labelnya juga sama di sini, media apa, kemudian metode. Nah, kita kalau ke value kalian tinggal ketik titik 3, kemudian tinggal tambahkan tabel-tabelnya. Nah, ini yang value kita masukkan yang kode-kode tadi. Yang pertama itu media beton, yang kedua itu media tanah, dan yang ketiga itu media bak fiber. Nah, setelah itu kalian tinggal klik OK. Langsung kita ke data view lagi. Nah, datanya akan seperti ini ya. Nah, ketika datanya sudah seperti ini, kalian tinggal klik analyze, lalu klik compare means and proportion, kemudian one way ANOVA, lalu yang media kalian simpan ke dependent list. Nah, yang metode simpan ke faktor. Kemudian ini untuk mencari homogenitas ya.
kita ke option, lalu kita klik homogeneity-nya, lalu continue, kemudian klik OK. Nah, di sini akan ada tabel test of homogeneity of variance. Jika tabel homogenitasnya lebih dari 0,05, berarti data kalian homogen ya. Yang ini yang nilai signifikannya itu 0,64, berarti lebih besar dari 0,05, berarti data ini sifat homogen. Nah, kita balik lagi ke data yang ini, lalu untuk mencari normalitas kita kembali ke analyze, kemudian ke descriptive statistik, lalu kita explore. Nah, setelah itu yang media ini kalian simpan di dependent list, lalu yang method kita simpan di factor list, kemudian kita ke option. Kemudian kita ke plots, lalu kita ke normality plots with test, klik continue, lalu klik OK. Nah, di sini akan terlihat sifat normalitasnya. Nah, ini juga sama kan, sifat signifikan, nilai signifikansinya 0,601, berarti berarti data-data yang ini bersifat normal. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai uji rancangan acak lengkap. Nah, untuk data yang saya ambil itu seperti ini ya. Nah, kemudian untuk yang perlakuannya kita menggunakan kode, yaitu perlakuan A menggunakan kode 1, nah kemudian perlakuan B menggunakan kode 2, dan perlakuan C menggunakan kode 3. Nah, untuk ulangannya ini ya, ulangan 1, ulangan 2, ulangan 3, ulangan 4. Nah, kemudian untuk nilai datanya dari tabel itu kita ngambilnya dari samping ya. Misalkan ini ulangan 1 50, kemudian ulangan 2 54, kemudian ulangan 3 34, dan ulangan 4 itu 45, dan seterusnya. Nah, setelah itu kita langsung copy paste aja. Kita copy, kemudian kita ke SPSS nya, lalu kita paste di data view. Nah, kemudian kita ke variable view. Nah, yang var 001 kita ganti dengan nama perlakuan, data 2 dengan ulangan, yang var 3 yaitu nilai data. Nah, untuk nilai desimalnya itu kita kasih angka 0 semua ya, biar gampang. 0, kemudian label yang perlakuan itu tetap perlakuan, kemudian yang ulangan itu tetap ulangan. Nah, untuk yang nilai itu jangan di apa-apain ya. Kemudian kita isi values-nya itu yang perlakuan, karena ada 3 perlakuan, jadi perlakuan 1, perlakuan 2, dan perlakuan 3. Kemudian ini labelnya itu yang tadi perlakuan A, perlakuan B, perlakuan C. Kemudian klik OK. Nah, untuk yang ulangan yaitu ada 4 ulangan ya. Ada 4 ulangan, yaitu ulangan 1, ulangan 2, ulangan 3, dan ulangan 4. Ini yang labelnya juga sama, 1 2 3 4. Klik OK. Nah, kemudian setelah itu kita langsung ke data view. Nah, untuk melihat tabel ANOVA-nya kita langsung ke analyze, kemudian ke general linear model, langsung klik univariate. Nah, kemudian kita yang perlakuan kita simpan di fixed factor, kita masukkan ke fixed factor, kemudian yang nilai kita masukkan ke dependent variable, kemudian klik OK. Nah,
Setelah itu nanti akan muncul yang tabel ANOVA-nya. Nah, ini tabel ANOVA-nya. Nah, untuk uji lanjutnya yaitu kita kembali ke yang data yang tadi, kemudian kita ke analyze, lalu kita ke general mode, ke univariate, kemudian kita ke post hoc, lalu yang perlakuan ini masukkan ke post hoc test for. Nah, kemudian kita kan mau uji lanjut BNT, BNJ, dan DMRT. Nah, yang BNT itu yang LSD, yang Tukai itu BNJ. Nah, yang DMRT itu tabel Duncan ya. Nah, untuk itu setelah itu langsung klik continue. Nanti akan muncul tabel-tabelnya. Kita klik OK. Nah, di sini muncul ya. Nah, ini untuk tabel ANOVA-nya dengan nilai signifikan tersebut. Kemudian ini tabel BNJ-nya, lalu ini tabel BNT-nya. Nah, kemudian di sini ada tabel Duncan-nya juga. Ini nilai signifikannya yaitu 0,72 dan nilai signifikan yang Duncan yaitu 0,47. Nah, di sini selanjutnya kita akan menguji Kruskal-Wallis menggunakan SPSS ya. Nah, di sini kita sudah menyiapkan data-datanya terlebih dahulu di dalam Excel. Yaitu kini saya menggunakan dana penjualan per unit di kota A, kota B, dan kota C. Nah, sama seperti yang tadi, kita membuat kode terlebih dahulu. Untuk kota A yaitu kodenya 1, untuk kota B yaitu kodenya 2, dan kota C yaitu kodenya 3. Nah, kemudian kalian untuk memudahkan kalian membuat tabel terlebih dahulu. Kalian tinggal copy saja data kota A lalu pindahkan ke sini, kemudian data kota B kita copy lalu pindahkan ke bawahnya, kita paste, lalu ke kota C sama seperti yang tadi ya. Nah, kemudian kode-kodenya juga nih, kode kota A kita copy, kemudian pindahkan ke sini, kota B, kemudian copy, dan kota C kemudian paste. Nah, setelah itu kalian tinggal copy data yang tadi semuanya beserta kode-kodenya. Lalu setelah itu kalian tinggal paste di sini. Nah, kemudian di sini akan muncul var 001, var 002. Nah, untuk lebih lanjutnya kita ke variable view, kemudian yang var 001 itu melihat dari sini, itu var 001 itu penjualan. Data penjualan. Yang var 002 kita isi dengan kota. Kemudian yang desimalnya kita nolkan semua ya. Kemudian yang value nya kalian tinggal klik titik 3, kemudian kalian tambahkan, karena kita menggunakan tiga kelompok, jadi ada 3 ya, yang value 1, value 2, dan value 3. Nah, untuk value 1 kita isi yang kota A, kemudian yang value 2 kita isi kota B, dan value 3 kita isi kota C, kemudian klik OK. Nah, setelah itu kita kembali ke data view, nanti akan seperti ini. Setelah itu kita analisis. Karena ini analisisnya
non parametrik ya, jadi kita harus mengetahui kenormalannya terlebih dahulu. Untuk itu kalian tinggal ke descriptive statistik, kemudian ke explore. Nah lalu kotanya itu untuk penjualan kalian tulis di factor list. Nah, untuk kotanya itu ada di dependent list. Kemudian kalian klik plots, lalu kalian klik normality plots. Nah ini untuk mengetahui datanya berdistribusi normal atau tidak ya. Kita klik OK. Sebentar lagi loading. Nah, di sini tabirnya tidak berdistribusi normal karena nilai signifikannya kurang dari 0,05, yaitu dia 0,01. Nah, untuk itu kita harus menguji lanjut menggunakan Kruskal-Wallis, yaitu kita langsung ke non parametric test, kemudian kalian pilih legacy dialog, kemudian pilih ke independent sample. Nah untuk kotanya itu kita simpan di grup variable, kemudian kalian klik define range. Nah ini angka minimumnya 1 karena kode minimumnya itu 1 dan kode maksimalnya itu 3. Klik OK. Kemudian untuk penjualan kita klik di test variable. Nah ini jangan diapa-apakan ya karena udah terchecklist Kruskal-Wallis. Kemudian kita klik OK. Nah nanti akan muncul seperti ini tes statistik variabelnya. Jadi nilai asim signifikannya 0,59. Nah ini nilainya lebih besar daripada 0,05. Nah di sini saya akan melakukan rancangan acak kelompok ya, menggunakan SPSS. Nah, di sini data analisisnya sudah ada. Kemudian kita bikin seperti ini ya, kode-kode juga seperti kayak tadi. Kemudian kita copy aja langsung ke SPSS-nya. Nah, lalu tinggal kalian paste di bagian data view. Setelah itu kalian masuk ke variable view yang var 001, kita ganti dengan perlakuan. Yang var 002 kita ganti dengan kelompok, dan yang var 003 kita ganti dengan nilai. Untuk desimalnya kita nolkan semua. Kemudian yang labelnya kita beri nama perlakuan. Untuk yang perlakuan kelompok, untuk di yang kelompok, kemudian valuesnya kita isi sesuai perlakuan yang kita pakai. Di sini saya menggunakan 3 perlakuan, yaitu 1, 2, 3. Nah untuk labelnya itu label A, B, dan C. Oke, nah untuk kelompoknya kita ganti juga karena kita menggunakan 4 ya. Kita klik aja 1, 2, 3, 4. Kemudian di sini juga 1, 2, 3, 4. Kemudian klik OK. Nah setelah itu kita langsung ke data view kembali, nanti akan seperti ini. Kemudian kita ke analyze, lanjut ke general linear model, ke univariate. Kemudian yang perlakuan masuk ke fixed factor, yang kelompok juga masuk ke fixed factor. Kemudian yang nilai kita masukkan ke dependent variable. Kemudian yang mau kita klik model, lalu kita pilih build terms, perlakuannya masuk ke
lalu yang dimasukkan juga. Kemudian kita ini kliknya main effect ya, langsung continue. Kemudian yang kontras ini sudah, close juga, ini tidak perlu. Kemudian kita masuk ke pose, ini masukin ke pose hopnya, yang kelompoknya juga dimasukin ya. Klik continue. Untuk ambience-nya kita masukkan perlakuan dan kelompoknya, continue. Kemudian sudah, ketika sudah kalian klik OK, nanti akan muncul tabel ANOVA-nya itu. Ini tabel ANOVA, ini untuk perlakuannya dan ini untuk kelompoknya ya. Ini yaitu tabel F hitungnya itu 0,9. Ini nilai signifikannya 0,47. Oke, cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan kata, mohonlah dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.